Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi dengan Khairul Muslimin di acara Bincang Pagi. Pagi-pagi semakin happy bersama Kodikali. Pagi ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu bahaya radikalisme yang bekerjasama dengan Kapolres Jepara pada program Komisi Komunikasi Bersama Polisi. Hadir di studio kita pada pagi hari ini Bapak Kasat Bimas Polres Jepara, Bapak Haji Sobirin SOC MM. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Sobirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Alhamdulillah sehat, nikmat. Ini pagi hari ini Bapak Sobirin mewakili dari Bapak Kapolres Jepara, dari Kasat Bimas Polres Jepara. Kasat Bimas ini bagian apa Pak? Sat Bimas itu satnya itu satuan. Binmas itu pembinaan masyarakat. Berarti tugasnya membina masyarakat. Betul. Kalau tidak mau dibina berarti dibinasakan. Ini yang menarik, nanti dibina. Kalau tidak mau dibina berarti dibinasakan. Pak Sobirin, ini mungkin Bapak kan tentu kalau di Polri ada malam melintang ya. Mungkin bisa diceritakan pada pemirsa pengalaman ketika di Polri ini tugasnya sebagai apa? Mungkin dari CV Bapak ini pernah menjadi dosen Akpol. Ya, alhamdulillah saya dulu tahun 91 sudah dinas di Polres Jepara. Kemudian juga sudah di polsek-polsek termasuk Polsek Mayong, Polsek Talung. Kemudian juga pernah di Sat Bimas 2 tahun, yaitu 96. Kemudian di Satlantas. Itu hampir pos Satlantas ini ya hampir semua sampai Moyot. Kemudian ketika di Satlantas terakhir itu setelah penyidik lakap, menguji SIM, dan kemudian kanit biasa bagian penyuluhan lalu lintas. Kemudian tahun 2006 setelah S2 dipindah dimutasi di Mabes Polri, yaitu di lingkup Lemdikpol, lembaga pendidikan Polri, yaitu di Akademi Kepolisian. Juga selama di sana kemarin sebelum 5 tahun ke sini juga ada program namanya IPDN Pendidikan Dasar juga di Akpol. Jadi pernah mengajar setiap kabupaten itu pasti ada kuotanya kalau IPDN. Kalau Akpol kan provinsi, jadi setiap provinsinya seluruh Indonesia ada. Alhamdulillah itu sudah. Ini data yang saya terima dari tim kreatif KPI. Ini ternyata Bapak ini juga alumni Unisnu. Ini angkatan berapa? Kemudian dulu ambil prodi apa? Alhamdulillah dulu 98. Dulu ya prodinya dakwah sosial Islam. Makanya saya kan SOSI. Tapi sering orang nulis SOSI-nya di sarjana sosial Islam. Kemudian ya prodi KPI ini. Dan lagi di manajemen sumber daya manusia. Dan juga walaupun istilahnya punya akta 4 agama Islam, pendidikan agama Islam tarbiyah juga di sini. Kemudian akta 4 hukum Islam, juga akta 4 kepolisian. Dari CV dan perjalanan Bapak ini kan kalau membahas terkait dengan radikalisme ini kan nggak asing. Iya. Jadi mungkin kita akan berikan semacam informasi pada publik apa sih sebenarnya radikalisme itu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan pada publik atau masyarakat. Ya tidak asing karena saya juga pernah
pernah tugas yang juga diawali istilahnya dari sikap-sikap intoleransi, sikap-sikap diadu domba. Yaitu saya tugas di Sudan, di Afrika. Nah, kan di sana kan luar negeri itu banyak sesama bangsa sendiri, bahkan sesama imani sendiri. Kebetulan sesama Islam dulu kayak di Iran, termasuk di Sudan dan sebagainya. Nah ini akhirnya saling memerangi, saling memusuhi diawali dari, kalau zaman sekarang dengan digitalisasi ya bisa diawali dengan digitalisasi, saling membuli, saling memprovokasi, saling menyakiti. Nanti bisa meningkat lagi, akhirnya saling memerangi, saling memusuhi, saling memerangi, dan saling membuat mati. Muncullah pelaku-pelaku bom bunuh diri. Padahal sesama bangsa itu sendiri. Kita akan rugi sendiri. Nah, makanya makna radikalisme itu adalah suatu ideologi atau ide atau gagasan dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim. Nah ini yang harus, kekerasan dan ekstrim ini yang harus kita hindari. Termasuk menyuburkan sikap intoleransi. Nah ini yang perlu kita pahami, menyuburkan sikap intoleransi, anti Pancasila, anti NKRI. Nah ini kalau di Indonesia ya. Kalau di luar negeri kan sana kan punya pemerintah sendiri. Kalau di Indonesia anti NKRI, termasuk anti Pancasila dan penyebaran paham takfiri dan menyebabkan disintegrasi bangsa ini. Akhirnya terjadi disintegrasi, miskomunikasi, dan bisa disintegrasi. Berarti radikalisme itu berarti kayak terorisme, iya. Berarti kayak anti Pancasila, ya. Itu berarti kemudian orang-orang yang kemudian paham sikap radikalisme bisa menjadikan tadi orang-orang yang merasa terorisme paling benar gitu ya, merasa paling mulia sendiri, paling benar sendiri, dan ingin menguasai. Diawali dari sikap obsesi ambisi untuk menguasai dunia ini, apalagi negeri ini yang menjadi inceran di seluruh luar negeri. Nah kalau gitu radikalisme ini kan sangat berbahaya Pak, untuk bangsa kita, untuk kalangan muda, dan terlebih yang ada di dunia kampus. Nah, kira-kira bahaya radikalisme apa Pak? Oh iya. Bahaya radikalisme itu apabila paham radikalisme berkembang dan mengarah kepada terorisme lain yang berbahaya. Apabila paham radikalisme berkembang mengarah pada terorisme, maka akan membuat stabilitas dan kedamaian, suatu negara dapat terancam. Nah ini bisa menjadikan disintegrasi bangsa ini. Diawali dari saling disharmonisasi, kemudian akan bisa menjadi disintegrasi bangsa ini, dan akan bisa berbahaya lagi, akhirnya saling memusuhi, saling memerangi, dan saling membuat mati. Ini semua banyak terjadi di luar negeri, maka jangan sampai terjadi di negeri ini. Tindakan radikal atau terorisme sama sekali tidak diharapkan oleh masyarakat Indonesia, karena memiliki tujuan yang sewenang-wenang tanpa memedulikan hak orang lain. Jadi kurang gagal. Tertanam jiwa intoleransi, tidak ada toleransi, dan tidak ada saling menghormati, saling tali silaturahmi, saling harmonisasi. Padahal tali silaturahmi, harmonisasi, dan saling apresiasi dan memberikan motivasi itu adalah sunnah Nabi. Berarti memang sangat bahaya sekali ya. Oh sangat bahaya. Nah ini kalau terkait dengan radikal atau radikalisme, mengapa ini yang kemudian kena sasaran ini kok aparat penegak hukum, polisi, kemudian ya polisi ya yang sering ya, karena mungkin ada bom bunuh diri di polisi, Polres, kemudian memang yang disasar ini polisi. Kenapa demikian Pak? Karena Polri merupakan ujung tombak. Nah, Polri itu merupakan ujung tombak dalam tindakan preventif, dan yang paling menjadi sasaran itu karena represif. Nah, tindakan represif itu ketika mereka melakukan radikalisme dan kemudian mengarah pada tindak pidana, kemudian melakukan penangkapan dan memproses hukum. Nah ini kan namanya represif. Nah ini penanganan radikalisme dan terorisme dalam represif dalam penanganan radikalisme dan terorisme. Sebenarnya upaya pencegahan radikalisme yang menjadi dasar munculnya aksi terorisme adalah tanggung jawab kita bersama.
tanggung jawab kita bersama dari aparat kepolisian, aparat pemerintah, serta semua stakeholder sehingga ada keseimbangan dan keterpaduan dalam pencegahan tersebut. Jadi tidak hanya tugas polisi doang. Artinya tugas polisi tidak akan sukses manakala tidak ada kolaboratif antara masyarakat termasuk tokoh-tokoh lainnya, lintas institusi termasuk Pemda, termasuk tentara, termasuk semua mahasiswa, pondok pesantren, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pondok pesantren, tokoh-tokoh masyarakat harus berkolaboratif sehingga akan produktif, sehingga akan aktif dalam mencegah terorisme. Nah gini Pak, misalnya ada pemuda atau mungkin kalangan mahasiswa yang sudah terpapar oleh paham radikalisme, apa yang kita lakukan? Tapi jangan dijawab dulu Pak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di acara Bincang Pagi. Pagi-pagi semakin happy bersama Pagi. Sambil minum kopi. Baik Pak Sopiri, di sana tadi kan ada pemuda atau kalangan mahasiswa yang terpapar oleh radikalisme. Apa yang langkah yang tepat yang harus dilakukan oleh aparat? Oh gitu. Langkah yang tepat apabila ada mahasiswa maupun pemuda atau masyarakat yang terpapar paham radikalisme. Ayo. Pertama kita harus lakukan pemetaan. Pertama harus kita lakukan pemetaan siapa saja teman bergaul mereka. Nah, teman bergaul mereka. Nah, latar belakang keluarga dan kelompok atau organisasi yang diikuti. Nah, gitu. Yang kedua kita lakukan kerjasama antara tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk termasuk tokoh pondok pesantren, untuk melakukan pendekatan kepada yang bersangkutan. Kita berikan pemahaman tentang kebesaran Indonesia yang diraih oleh para pejuang, yang sehingga saat ini menjadi negara yang damai dan saling toleransi. Perlunya pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan. Nah ini pahlawan-pahlawan kita, pahlawan proklamasi yang telah rela mati membela bangsa ini sehingga kita merdeka negeri ini untuk kita nikmati. Nah ini kan Pak, program Polres Jepara kan tentu melakukan langkah-langkah yang strategis, langkah-langkah yang solutif terkait dengan pencegahan radikalisme. Nah sejauh ini apa sih yang sudah dilakukan aparat polisian agar radikalisme di Jepara khususnya ini bisa redup? Oh gitu. Jadi langkah-langkah aparat. Ya, ini kan di Polres Jepara ada komisi, ya, komunikasi bersama polisi. Ya ini. Makanya saya mengajak komunikasi bersama polisi ini kepada masyarakat penghuni NKRI terutama di Jepara ini dan para mahasiswa-mahasiswi juga terhadap termasuk siswa dan siswi dan semua penghuni di NKRI ini termasuk multi imani di Jepara ini. Ini bekerja sama. Jadi aparat kepolisian tidak hanya bekerja sendiri Pak, harus bekerja sama dengan aparat pemerintah terkait termasuk TNI, Polri, termasuk lintas institusi terkait dan tokoh-tokoh masyarakat terutama para tokoh-tokoh agama yaitu pondok pesantren, tokoh agama, apapun madhabnya, apapun alirannya, termasuk tokoh-tokoh sekolah. Nah, karena itu bisa juga masuk kepada sekolah-sekolah, termasuk SMA, SMP dan sebagainya, pondok pesantren dan juga tokoh masyarakat. Ini mengajak kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh lintas imani termasuk tokoh agama, termasuk apa saja yang diimani, untuk lakukan pemetaan terkait adanya kelompok masyarakat yang terindikasi memiliki
kita lakukan pendalaman terhadap kelompok tersebut, gitu Pak. Tentu ada langkah-langkah yang lain Pak. Kalau misalnya kita tahu ada kelompok atau mungkin orang yang terpapar, itu cara mengetahui bahwa orang itu terpapar atau tidak bagaimana Pak? Oh, itu radikal atau tidak, itu bagaimana? Kita lakukan pendekatan kepada kelompok tersebut, kita berikan wawasan tentang kebinekaan Indonesia, karena ini kan hidup di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, ya, wawasan kebangsaan dan moderasi beragama. Apabila secara pendekatan tidak berhasil, maka langkah selanjutnya kita lakukan penegakan hukum apabila telah memenuhi unsur pidana. Jadi kalau paham radikalisme sudah tertanam pada masyarakat, pada mungkin pondok pesantren atau pada masyarakat, pada pemuda, kemudian sudah mengarah pada tindak pidana, mungkin adanya bom, kemudian membunuh, karena paham radikalisme itu ketika tidak seimani, tidak sepaham, tidak sesuai dengan pemikirannya, maka dianggap berbeda, beda pandangan, itu dianggap berbeda, dan kadang-kadang parahnya lagi sudah terdoktrin bahwa itu adalah halal untuk dibunuh. Nah ini padahal imani apa saja yang ada di Indonesia ini, ketika kita tidak saling menghormati dan kita saling memusuhi dan saling menyakiti, apalagi saling membuat mati, itu adalah bertentangan dengan imani agama yang kita yakini, apalagi di Islam. Apalagi Islam, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nah ini, dan tali silaturahmi juga sunnah Nabi, harmonisasi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Jadi jangan sampai justru bertentangan, malah tidak menjalin tali silaturahmi, malah membuat saling memusuhi, saling menyakiti, diawali saling membuli melalui digitalisasi IT HP ini di era milenialisasi. Gitu para mahasiswa-mahasiswi, para mahasiswa dan siswi, para pemuda-pemudi, termasuk para tholabul ilmi tua dan tui. Oke, ini kita bikin hihihi agar tetap happy. Apa harapan Bapak pada masyarakat soal para penegak hukum agar paham radikalisme ini bisa dicegah? Tapi jangan dijawab dulu, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Pagi. Pagi-pagi semakin happy bersama Prodi KPI. Bincang pagi bersama kami. Bincang pagi bersama Prodi KPI. Bincang pagi mengobrolkan yang berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Oke, bersama Rumus ini di acara Bincang Pagi. Pagi-pagi Semakin happy bersama Prodi KPI. Baik Bapak Sogiri, ini adalah segmen yang ketiga terkait dengan apa harapan Bapak sebagai aparat penegak hukum agar radikalisme ini bisa dicegah, tidak menjalar ke masyarakat. Oh gitu. Langkah-langkah aparat keamanan terutama Polri ini yaitu antisipasi berkembangnya radikalisme. Ya. Penguatan pemahaman nilai-nilai Pancasila, karena inti hidup di Indonesia dasarnya adalah Pancasila. Karena kita memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Nah, ini sejak kita proklamasi. Jadi para pahlawan proklamasi yang telah membela bangsa ini, yang rela mati membela bangsa ini, menjadikan kita bisa menikmati negeri ini setelah merdeka ini. Nah ini untuk kita sebagai pemuda-pemuda harus berkompetisi raih prestasi demi negeri ini agar tidak lama lagi setelah pandemi seperti ini akan dimakmur adilkan oleh Allah Rabbi. Maka penguatan pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat melalui diskursus dan pengajaran termasuk di lembaga pendidikan. Nah, kelembagaan kembali ideologi Pancasila secara luas ke seluruh tingkatan pendidikan dan elemen masyarakat.
moderasi beragama. Jadi kita untuk saling toleransi, saling kolaborasi antara umat beragama, antara lintas imani di Indonesia ini saling di NKRI ini saling harmonisasi, dan kita saling peduli dan saling berkompetisi secara ekspektasi, tapi dengan cara saling baik hati, saling menghormati dan saling menghargai, tidak saling membuli, tidak saling ngibiri, tidak saling membid'ai, tidak saling mengkafiri, dan parahnya lagi meningkat lagi saling memusuhi dan saling memerangi dan saling membuat mati. Muncullah pelaku-pelaku bunuh diri, padahal yang bunuh diri satu bangsa itu sendiri dan satu kadang-kadang satu imani sendiri. Yang mati secara jamaah secara banyak sekali itu adalah juga satu imani sendiri dan satu bangsa sendiri. Kalau di Indonesia bisa lintas imani, kalau di luar negeri yang saya amati banyak satu bangsa itu sendiri dan satu imani. Kita akan rugi sendiri. Maka kita berkompetisi secara investasi, semoga tidak lama lagi setelah pandemi akan dimakmur adilkan oleh Allah Rabbi sesuai dengan cita-cita para pahlawan proklamasi yang telah rela mati membela bangsa ini. Gitu, Pak. Oke, ini sebelum closing statement, ini Pak Sofirin akan memberikan persembahan untuk kita terkait dengan pengalaman beliau ketika menjadi dai. Dia akan bersolawat terkait dengan tema atau topik radikalisme pada pagi hari ini. Monggo tim kreatif. Nah, sebelumnya saya mengawali dulu. Jadi ini nanti saya akan melantunkan sholawat Nabi karena ini pas Maulid Nabi, gitu ya. Nah, juga pernah saya amati sendiri waktu di luar negeri. Nah, jadi supaya tidak kontraproduksi dengan sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi itu termasuk menjalin tali silaturahmi, tidak saling ngibiri, saling memusuhi, saling membid'ai dan saling mengkafiri, dan akhirnya saling membuat mati sesama Islam itu sendiri. Nanti Rasulullah justru sakitnya tuh di sini. Ini pengalaman di luar negeri. Nah, kalau di Indonesia nanti para pahlawan proklamasi sakitnya tuh di sini. Ketika sesama penghuni di NKRI termasuk lintas imani, lintas tradisi saling memusuhi dan saling membuat mati. Jangan sampai terjadi di negeri ini. Untuk itu kita harus berkompetisi dan prestasi. Ya, sudah siap Mas Sofi, tim kreatif kita untuk mengirimi sholawat dari Bapak Haji Sofirin sebagai Kasat Dimas Polres, Pak. Jadi jangan sampai Rasulullah sakitnya tuh di sini ya. Sakitnya di sini bila umat Islam saling bertempur dan saling menggempur, saling berperang dan saling menyerang, saling mencaci maki, saling membuat mati. Dan muncullah pelaku-pelaku bom bunuh diri, padahal yang mati adalah Islam sendiri. Yang mati secara banyak sekali juga Islam sendiri. Tarik sis. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji afatayyaji rodal alami, ya uhai laju diwal karami. Tarik sis. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji afatayyaji rodal alami, ya uhai laju diwal karami. Terus himbuannya gini, wahai umat Islam di dunia ini, janganlah kalian mau diadu domba, karena kita bukan domba, kita adalah rahmatan lil alamin. Untuk itu kita harus asah-asih dan asuh. Tarik sis, come on. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji afatayyaji rodal alami, ya uhai laju diwal karami. Terima kasih Pak Sopiri, tepuk tangan untuk kita. Sebagai closing statement pada perbincangan pagi hari ini, 3 kata untuk Ya. radikalisme. 3 kata yaitu waspada, cegah, dan tanggal. Gitu. Tepuk tangan. Terima kasih Bapak Kasat Dimas, Bapak
tema yang menarik yaitu radikalisme. Besok bincang-bincang pagi akan kembali dengan informasi menarik dan saya akan Muslim undur diri dan sampai jumpa pada bincang pagi berikutnya. Bincang pagi, Pagi-pagi semakin happy bersama Kodi KPI. Komunikasi bersama polisi. Apa ini?